Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah kami susun yang berjudul Ijtihad, Ittiba, Taklid, dan Ta'arud Adillah. Setiap umat Islam yang sudah terkena beban taklif wajib menjalankan syariat Islam pada setiap aktivitas kehidupannya. Dasar yang menjadi pedoman pelaksanaan tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Tetapi mukallaf dapat menggali sumber tersebut untuk dijabarkan dalam kehidupannya, karena melihat kenyataan bahwa manusia ini adalah berbeda tingkat intelektualitasnya setiap bidang, dan mengingatnya sulitnya perangkat yang harus dimiliki oleh setiap penggali hukum, atau disebut juga mujtahid. Sebenarnya tidak semua manusia mendapatkan ketentuan hukum dari sumber aslinya, tetapi melalui para mujtahid yang mampu menginstibatkan hukum dari sumber aslinya itu. Ijtihad yang berasal dari kata ijtihada, yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, dan giat, mencurahkan segala kemampuannya. Ijtihad adalah berpikir dengan keras untuk menghasilkan pendapat hukum atas suatu masalah yang tidak secara jelas disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad juga dipandang sebagai hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, serta turut memegang fungsi yang penting dalam penetapan hukum Islam. Ijtihad. Hukum ijtihad yang dimaksud adalah hukum dari orang yang melakukan ijtihad, baik dari tujuan hukum ta'lifi maupun hukum wadi'i. Karena yang berwenang untuk melakukan ijtihad adalah orang yang telah mencapai tingkatan faqih, maka mahkum alainya, objek atau orang yang dikenal hukum di sini adalah orang yang faqih. Hukum berijtihad seseorang faqih dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama dari segi hasil ijtihadnya adalah untuk kepentingan yang diamalkan sendiri. Yang kedua, dari segi bahwa mujtahid tersebut adalah seorang mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat dan pengikutnya. Secara umum, ijtihad adalah wajib. Artinya, seseorang mujtahid wajib melakukan ijtihad untuk menggali dan merumuskan hukum syara dalam hal-hal yang syara, namun tidak menetapkan sebagai suatu kepastian hukum yang harus dipegangi oleh orang lain. Karena kebenaran bersifat fiktif, artinya berkemungkinan hasil ijtihad tersebut benar dan salah. Syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. Syarat umum yaitu balik, berakal sehat, kuat daya nalamnya, beriman atau mukmin. Mungkin cukup di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artian dari ittiba. Kata ittiba berasal dari bahasa Arab, yakni kata kerja atau fiil ittaba'a yattabi'u ittiba'an, yang artinya adalah mengikuti atau menurut, dan orang yang diikuti disebut dengan muttabi. Kalangan usuliyin mengemukakan bahwa ittiba adalah mengikuti atau menerima semua yang diperintahkan atau dilarang atau dibenarkan oleh Rasulullah. Menurut salah satu ulama, ittiba didefinisikan sebagai menerima pendapat seseorang dan kamu mengetahui dari mana sumber tersebut pendapat itu. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ittiba adalah mengambil atau menerima perkataan seorang faqih atau mujtahid dengan mengetahui alasannya, serta tidak terikat pada salah satu mazhab.
dalam mengambil suatu hukum, berdasarkan alasan yang dianggap lebih kuat dengan jalan membanding. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar hukum ittiba. Hukum ittiba adalah wajib bagi setiap muslim, karena ittiba adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun, yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia. Sebagaimana pemimpin, sedikit kali kamu mengambil pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi di bab ketiga, yaitu taklid. Pengertian taklid. Kata taklid berasal dari kata kilado atau kalung, yaitu sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan seseorang kepada orang lain. Menurut istilah agama, taklid adalah menerima sesuatu ucapan orang lain serta memperpegangi tentang suatu hukum dengan tidak mengetahui keterangan-keterangan dan alasan-alasannya. Orang yang menerima secara tersebut disebut muqallid. Menurut Imam Al-Ghazali, taklid adalah menerima perkataan tanpa hujah, dan tiadalah taklid itu menjadi jalan kepada pengetahuan atau keyakinan, baik urusan usul maupun dalam urusan furu'. Selain definisi tersebut, banyak lagi definisi yang diberikan oleh para ulama yang tidak jauh berbeda dengan definisi yang sudah ada di atas. Dapat disimpulkan bahwa taklid adalah menerima atau mengambil perkataan orang lain yang tidak beralasan dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Selaini Nur Khofifah. Saya akan menjelaskan tentang pendapat para ulama mengenai taklid dan syarat-syarat taklid. Pendapat para ulama mengenai taklid. Menurut Muhammad Rashid Ridho, definisi taklid yang ada dalam masyarakat Islam adalah mengikuti pendapat orang yang dianggap terhormat dalam masyarakat dan dipercaya dalam hukum Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, serta manfaat mudaratnya pendapat tersebut. Para ulama usul fiqh sepakat untuk melarang taklid dalam tiga bentuk berikut. Yang pertama, hanya mengikuti tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Contohnya, tradisi nenek moyang tirakatan selama 7 malam di makam, dengan keyakinan bahwa hal itu akan mengabulkan semua keinginannya, padahal perbuatan tersebut tidak sesuai dengan firman Allah. Yang kedua adalah mengikuti seseorang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya dan menggandrungi daerahnya itu melebihi kecintaannya kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, mengikuti pendapat seseorang, padahal diketahui bahwa pendapat tersebut salah. Imam Abu Hanifah berkata, jika perkataan saya menyalahi kitab Allah dan hadis Rasul, maka tinggalkanlah perkataan saya ini. Seseorang tidak boleh mengambil perkataan saya sebelum mengetahui dari mana saya berkata. Syarat-syarat taklid. Terdapat 2 hal dalam syarat taklid, yaitu syarat orang yang bertaklid dan syarat yang ditaklid. Syarat orang yang bertaklid. Syarat orang yang bertaklid adalah orang yang awam atau yang tidak mengerti hukum-hukum syara'. Ia boleh mengikuti pendapat orang lain yang lebih mengerti hukum-hukum syara' dan mengamalkannya. Adapun orang yang pandai dan sanggup untuk menggali sendiri hukum-hukum syara', maka ia harus berijtihad sendiri untuk menentukan suatu hukum. Syarat ditaklid.
Syarat-syarat ditaklid adalah hukum yang berhubungan dengan syara'. Dalam hukum akal tidak boleh ditaklid pada orang lain, seperti mengetahui adanya zat yang menciptakan alam serta sifat-sifatnya. Begitu juga hukum akal lainnya. Yang menetapkan hukum-hukum tersebut ialah akal dan setiap orang yang mempunyai akal. Terima kasih. Ta'arud al-adilah. Secara bahasa, ta'arud adalah pertentangan satu dengan yang lainnya, sedangkan al-adilah bentuk plural dari kata dalil yang berarti argumen, alasan, dan dalil. Secara istilah diartikan sebagai perlawanan antara kandungan salah satu dari dua dalil yang sama derajatnya dengan kandungan dalil lainnya. Macam-macam ta'arud al-adilah ada 4 secara umum. 1. Ta'arud al-adilah antara Al-Quran dengan Al-Quran. 2. Ta'arud al-adilah Al-Quran dengan Sunnah. 3. Ta'arud al-adilah Sunnah dengan Sunnah. 4. Ta'arud al-adilah Sunnah dengan Qiyas. 5. Ta'arud al-adilah Qiyas dengan Qiyas. Terima kasih. Assalamualaikum.